kandungan dari vitamin C-nya itu sangat tinggi ya, karena kadang ada juga yang sudah disengat. Oleh itu tidak boleh kita. Halo Ibu, bersama dengan Ines, dan kali ini Ines sedang berada di tempat pengolahan. Yap, mungkin Akademi Bengkulu pasti tahu kan nih apa itu sirup kalamansi. Di sebelah Ines sudah ada Ibu Warsini selaku koordinator pengolahan sirup kalamansi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, jadi Akademi Bengkulu Ines bakal bertanya sedikit ya mengenai pengolahan dari sirup kalamansi ini. Ibu bisa jelaskan sedikit nggak Bu, bagaimana sih proses pengolahan dari sirup kalamansi ini? Ya, pertama-tama ya kita harus mengambil jeruknya ya. Ini jeruk kalamansi kita. Setelah dipanen, kita manennya juga harus agak yang sudah matang ya. Karena kalau belum matang, dia akan banyak minyak asirinya. Jadi jeruk setelah kita panen, dibawa ke pengolahan, kita cuci dulu. Setelah kita cuci, kita tiriskan. Ada tempat untuk penirisan. Setelah kita tiriskan, baru kita masukkan ke dalam tempat ada untuk penggilingan ya. Karena kita kalau dalam panennya banyak, kita nggak bisa pakai manual, tapi kita harus pakai mesin. Jadi setelah dicuci baru kita masukkan ke dalam mesin, lalu kita giling. Dan itu dalam sehari langsung dalam proses pengolahan Bu ya? Ya, dalam sehari, karena kalau ini nunggu besok sudah akan busuk. Jadi setelah panen harus langsung diproses. Berarti kalau setelah dipanen itu biasanya berapa kilo Bu dalam sehari? Dalam sehari bisa 500 sampai 700 kilo. Sampai 700 kilo, dan itu menghasilkan sampai berapa botol sirup kira-kira? Kalau itu karena kita biasanya itu kalau kita masak ya, itu 25 liter itu sama gulanya 50 kilo, jadinya itu sekitar 100 botol. 100 botol. Dan dalam proses pemilihan dari jeruk kalamansi itu sendiri itu ada kriterianya nggak Bu? Kan kalau ini kan kalau biasanya kan kalau dari ukurannya dan Bu atau besar itu biasanya kuning ya Bu ya, tapi ada juga mungkin ada beberapa jeruk yang kecil tapi dia sudah kuning, itu bisa langsung diproduksi ya? Iya, itu bisa. Yang penting dia karena ini lunak biasanya ya. Kalau udah masak itu dia akan lunak. Oke, boleh dijelaskan sedikit nggak Bu bagaimana sih dalam proses pembuatan sirup kalamansi? Setelah kita cuci, kalau kita secara manual ini harus kita potong ya. Seperti ini motongnya. Nah, seperti ini, dan kita tidak boleh motong. Karena kalau seperti ini kita akan sulit. Setelah kita potong, setelah ini banyak ya. Setelah kita potong, ini harus kita. Oke, jadi pemotongannya dari tengah Bu ya, Iya. bukan dari atas ini. Iya, itu harus dari tengah ya. Karena kalau kita motongnya dari pinggir, pasti ini akan sulit lah. Oh iya, sulit untuk memerasnya Bu Iya, ya. seperti ini. Tapi kalau kita produksi banyak, jangan satu-satu ya kita merasnya ya. Tentu Kita dengan bisa pakai mesin deh. tangan, bisa ya. Oh, Kalau iya. cara manual kita bisa pakai. Tapi kalau dalam proses pengolahannya itu sendiri dari mesin Bu ya, atau mungkin ada beberapa juga yang proses pengolahannya dari handmade secara langsung Bu? Ya, kalau dari mesin itu kita harus endapkan ya. Itu selama 1 jam. Karena nanti dia akan naik nih ya, untuk aslinya itu dia akan naik. Jadi kita murni air jeruknya aja yang kita proses gitu ya. Oke, tadi kalau misalnya Bu, dalam proses pemilihan buah jeruknya itu ada sedikit kesalahan atau mungkin tidak terlalu kuning dalam pengambilan buahnya, itu berpengaruh nggak Bu pada rasa dari sirup kalamansi ini? Iya, itu akan pengaruh juga nanti di pengolahan itu akan kita sutir ya. Karena kadang ada juga yang sudah disengat. Nah, itu tidak boleh kita masak juga, itu harus kita Jadi sutir. tentunya kalau setelah diproduksi juga, setelah diambil dari kebunnya langsung, itu disortir kembali Bu Iya. ya, untuk pemilihan buah dari jeruknya yang berkualitas tadi. Iya. Dan langsung saja kita lihat bagaimana proses pembuatan dari sirup kalamansi ini. Tapi sebelum itu Ines mau nanya dulu nih sama ibunya Bu, kalau manfaat dari sirup kalamansi itu sendiri apa sih Bu? Iya, bentar ya. Ini sangat bermanfaat ya, karena ini kandungan dari vitamin C-nya itu sangat tinggi ya. Di sini juga ada kaliumnya, ada kalsium ya. Karena di sini vitamin C-nya aja itu 7,115 ya. Jadi ini sangat baik untuk kesehatan kita, apalagi di kondisi pandemik Covid ya. seperti ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Kita pasti banyak mencari vitamin C untuk Dari tahan tubuh kita ya. Dan langsung saja Bu, kita tunjukin dulu Bu, bagaimana proses dari pembuatan sirup kalamansi.
Iya, prosesnya di sini kita pakai mesin ya. Kalau kita biasanya bisa juga, kalau manual tuh bisa juga ya. Di sini ukuran kalau untuk 1 liter air jeruk kita memakai 2 kilo gula. Kalau untuk 1 liter berarti 2 kilo gula. Iya, itu ya. gula, dan di sini kita tidak pernah pakai bahan apapun ya, kecuali hanya air jeruk sama gula aja. Jadi memang benar-benar dari bahannya saja udah alami ya Bu ya. Iya. Oke, ini Bu dari proses yang pertama ini Bu, ini Iya, ini kapasitas ini 25 liter. Jadi kalau kita pakai mesin ini 25 liter, jadi gulanya harus 1 karung ya, karena 1 karung ini 50 kilo. Oke, dari untuk menghasilkan 25 liter ini Bu biasanya menghasilkan berapa kilo jeruk Bu? Ya, kalau untuk itu, untuk 1 liter air jeruk kita membutuhkan 3,5 sampai 4 kilo. 3,5 sampai 4 kilo. Dan itu dalam proses pengolahan seharinya Bu ya? Iya, Oke. Jadi setelah itu Bu, setelah dilakukan setelah itu kita pakai suhu ya, pakai panas, kita pakai juga termometer itu 70 derajat. Setelah 70 derajat kita angkat dan kita masukkan ke dalam mulut. Nah, ini nama proses pengolahannya Iya. Bu? Ini penyaringan ya, Penyaringan. karena ini biasanya gula memang putih, baik, bersih ya, tetapi kadang masih ada kotorannya, jadi kita harus disaring dulu. kita saring dulu di sini. Setelah selesai, kita bisa langsung taruh di sebelah sana ya, itu kita endapkan 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Jadi dalam seharinya itu bisa langsung menghasilkan 3 sampai 4 kg jeruk untuk dalam sehari ini Bu ya. Iya, kita bisa masak ya, kita tinggal waktu ya, karena kalau untuk pemanasannya itu 1 sampai 1,5 jam. Oke, ini berapa liter nih Bu? Kalau itu ini banyak Mbak, karena kita buat itu sehari bisa 2 kali masak. Jadi kalau 25 liter. 50 liter. Dan ini dalam produksi hari ini atau kemarin nih Bu? Ini sudah tanggal 9 Mbak. Kita Sudah tanggal produksinya 9 ya. Karena kita seandainya produksi hari ini juga kita nggak bisa langsung kita kemas. Karena itu harus kita diamkan dulu supaya ada juga ini ya, sirinya ini naik lagi. Jadi kita benar-benar menghasilkan sirup yang jernih. Oke, jadi yang diambil itu yang bagian bawahnya Bu Iya. ya. Yang ini untuk di sterilkan terlebih Iya. dahulu juga Bu ya. Dan ini pengendapannya Bu ya. Iya. Ini biasanya berapa hari Bu? 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari, setelah itu baru diolah menjadi sirup Iya, kalamansi. kita kemas seperti ini, baru kita angkat. Tapi sebelum dikemas Bu, biasanya ada proses lainnya nggak Bu? Atau langsung dimasukkan ke dalam botol? Atau langsung dimasukkan ke dalam botol. Jadi memang proses dari pembuatan sirup kalamansi ini sangat homemade sekali Bu ya, dan juga tanpa bahan pengawet katanya Bu. Nah, mungkin dari Akademi Bengkulu ada yang pengen membeli nih dari sirup kalamansinya ini. Ini harganya berapa Bu? Kalau dari botol kecilnya ini sama yang gedenya? Ya, kalau untuk yang botol kecil ini harganya 27. Itu kalau dia ngambil di sini ya. Tetapi kalau diantar itu tambah 2.000 ongkos kirimnya. Ini berapa mili Bu? Ini 500 ml. 500 mili. Iya. 27.000 ya. Ya. Kalau yang botol besar ini harganya 39.000. Ini isinya 900 ml. 900 mili ya. Iya, 39 ya. Itu kalau dia ngambilnya di sini. Dan boleh nggak Bu Ines langsung cobain rasanya sirup kalamansi? Ya. Kita cobain sama-sama Bu ya. Jadi rasanya itu segar banget, manis, asam, kecampur semuanya, dan tentunya kaya akan vitamin C ya Bengkulu. Nah, mungkin buat Akademi Bengkulu yang pengen langsung mencoba nih belajar cara proses pembuatan dari sirup kalamansinya, bisa langsung datang ke sini ya. Dan tentunya harga menjamin kualitas Bu ya. Ini homemade ya, tanpa bahan pengawet. Dan setelah ini kita bakal kenalan nih dengan penghuni di sini yang gede-gede tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soronip on Location.